Halo semuanya, kita berjumpa kembali di mata kuliah akuntansi biaya, di mana di minggu ini adalah pertemuan minggu keberapa? Pertemuan minggu ke-5, betul ya. Oke, sebelum masuk ke materi, ya, seperti biasa, Bapak flashback dulu, ya. Di minggu sebelumnya kita sudah bahas apa, dan di minggu ini kita mau bahas apa. Oke, kita coba lihat dulu RPS-nya, semoga sudah tampil. Ya, sudah tampil ya. Di minggu lalu, di minggu pertemuan keempat, kita sudah membahas terkait dengan accounting for labor, akuntansi untuk tenaga kerja, bagian pertama. Di minggu ini, minggu kelima, kita akan coba lanjutkan materi kita terkait dengan untuk tenaga kerja di pertemuan minggu kelima ini. Poin-poinnya yang akan Bapak sampaikan adalah terkait dengan biaya tenaga kerja. Berikutnya pajak penggajian perusahaan, berikutnya adalah akrual penggajian, masalah khusus biaya tenaga kerja, akuntansi untuk bonus, vacation, and holiday pay, dan yang terakhir ada beberapa latihan soal yang nanti akan Bapak sampaikan. Oke, kita langsung masuk ke materi. Accounting for Labor bagian kedua, akuntansi untuk tenaga kerja bagian kedua, bersama saya Bahtiar Effendi, kuliah pertemuan minggu ke-5. Oke, biaya-biaya tenaga kerja pada dasarnya akuntan biaya memeriksa catatan waktu kerja dan membebankan biaya tenaga kerja pada pekerjaan atau departemen yang sesuai dan biaya overhead pabrik. Hampir sama dengan minggu lalu yang sudah Bapak jelaskan, bahwasannya kita selaku bagian mengontrol daripada costing, beban biaya, itu diprioritaskan untuk bisa membaginya berdasarkan cost of sales masing-masing. Jadi kalau seandainya kita selaku bagian accounting atau selaku manajer keuangan, tentu kita akan diplot atau ditempatkan pembebanan biaya kita terkait dengan gaji, seragam, ya asuransi kesehatan dan lain-lain, itu masuk ke departemen finance pastinya. Jadi cost of sales-nya adalah finance gitu ya. Nah, di sini bagian costing juga harus memperkirakan kira-kira masing-masing departemen itu alokasi biayanya berapa berapa saja antar departemen yang satu dengan departemen yang lain. Dan apabila ada pembebanan pekerjaan itu harus disesuaikan berdasarkan cost of sales masing-masing, gitu ya. Berikutnya, ringkasan biaya tenaga kerja merangkum biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung ke departemen untuk periode tersebut. Jadi memang ada yang job desk utamanya sesuai dengan departemen cost of sales. Ada juga yang memang sifatnya perbantuan atau supporting seperti itu. Oke, yang bisa langsung ditelusuri itu masuk ke biaya tenaga kerja langsung, memang karyawan yang ada di departemen itu, sementara tenaga kerja tidak langsung adalah yang sifatnya supporting ataupun perbantuan dari departemen yang lain. Berikutnya, ringkasan biaya tenaga kerja menjadi sumber ya dalam pembuatan jurnal entry umum ya berikut ini. Yang pertama pasti yang didebit adalah work in process itu direct labor ya, tenaga kerja langsung. Berikutnya adalah di sesi debit juga factory overhead itu indirect labor, tadi tenaga kerja yang tidak langsung yang tidak bisa diidentifikasi atau tenaga kerja perbantuan atau supporting. Dan yang terakhir, sisi kreditnya adalah payroll atau total daripada work in process dan factory overhead, gitu ya. Jadi digabungkan menjadi satu, diposisikan payrollnya, pembayarannya di bagian kredit. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, ini ada labor cost summary, departemennya Grinding ya per 31 Mei 2013. Di sini bisa Anda lihat semuanya. Per tanggal 14 Mei itu ada work in process
Work in progress ya tenaga kerja langsung sebesar 11.050. Ada factory overhead juga, indirect labor-nya dan overtime ya itu 1.950. Kreditnya payroll total daripada work in progress ditambah dengan factory overhead betul ya. Begitupun di tanggal 28 Mei dan 31 Mei itu juga sama. Masing-masing dijumlahkan antara work in progress dan factory overhead menghasilkan payroll ditaruh di sebelah kredit. Oke, ini adalah alur biaya dari catatan apabila perusahaan-perusahaan memiliki perusahaan keluarga atau yang memiliki cabang atau anak perusahaan. Oke, di sini catatan waktu tenaga kerja itu bisa diidentifikasi dari tiga aspek. Yang pertama adalah buku biaya, ya buku besar biaya kerja, tenaga kerja langsung yang tadi, direct labor, tenaga kerja yang bisa diidentifikasi yang memang murni dari departemen yang bersangkutan. Biaya overhead pabrik itu sifatnya yang tadi supporting, ya. Yang terakhir itu adalah rangkuman biaya atau summary tenaga kerja langsung. Isinya adalah tenaga kerja langsung dan tidak langsung, di mana diperoleh daripada jurnal umum dan buku besar yang didapatkan nilainya dari work in process dikurangi tenaga kerja langsung overhead dikurangi tenaga kerja tidak langsung. Oke, berikutnya ini ada latihan ya di bukunya Edward halaman 164. Ini hampir sama dengan yang tadi, ada record daripada catatan waktu tenaga kerja. Employee name-nya itu Mr. Ruby. Mr. Ruby dia bekerja berdasarkan nomor 036-47-2186. Dia berada di grading 1 sebagai masinis. Rate-nya per hour itu $20. Oke. Nah, di sini ada beberapa job desk yang dikerjakan. Yang pertama job desk kode 007 dan 2525. Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, satu minggu full itu ditotalkan ya menghasilkan total daripada hari kerja selama satu minggu. Nah, di sini untuk yang maintenance ya di apa namanya 2 jam ya 2 jam itu 4 jam berarti dengan kata lain di sini 4 jam ini dikatakan biaya tenaga kerja tidak langsung. Oke, ini dia jurnalnya. Direct labor, tenaga kerja langsung yang bisa diidentifikasi, pekerjaan nomor 7 dan 2525, masing-masing adalah 12 jam, dikali dengan 24 jam, nah ini ya 12 jam dikali, dan 24 jam dikali dengan rate-nya masing-masing itu tenaga kerja langsung direct ya. Sementara untuk yang indirect-nya itu dari maintenance-nya itu 4 ya karena sifatnya supporting, perbantuan dan tidak dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini dia ya. Jadi maintenance masuk ke indirect labor, sementara job yang normal nomor 7 dan 2525 itu masuk ke direct labor cost. Oke. Jurnalnya adalah work in process ya, job nomor 7 dan job nomor 2525 masing-masing $240 dan $480. Factory overhead indirect labor-nya adalah 80 ya yang sudah kita tentukan. Maintenance dikali dengan jumlah rate jamnya. Sementara payroll adalah gabungan daripada keseluruhan ditempatkan di kredit. Oke, berikutnya pajak penggajian karyawan. Pajak penggajian yang dikenakan pada pengusaha meliputi pajak jaminan sosial dan pajak pengangguran negara dan provinsi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di negara-negara berkembang memang kalau seandainya tenaga kerja atau penduduknya tidak bekerja itu akan mendapatkan subsidi dari negara. Biasanya berupa alokasi daripada tenaga kerja yang aktif itu menyisihkan ada pajak pengangguran untuk mengakomodir pihak-pihak yang memang tidak dapat
pekerjaan atau pengangguran. Oke, pengusaha harus secara berkala melaporkan dan membayarkan pajak. Ini pasti di Indonesia juga sama, ada PPh pasal 21 yang wajib untuk di-store dan dilaporkan. Saat ini kan sudah canggih ya menggunakan e-filing dan lain-lain, itu bisa mempermudah ke instansi pemerintah ya terkait dengan pajak, terkait dengan asuransi kesehatan, BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja, ya terus iuran pensiun, pesangon dan lain-lain dari DPLK juga biasanya perusahaan-perusahaan besar itu mengklaim iuran pensiunnya dari DPLK gitu ya, kerjasama dengan perbankan gitu ya. Terus juga ada di negara maju itu ada SUTA. SUTA itu adalah pajak penyokong pengangguran yang tadi Bapak sudah sampaikan. Oke, berikutnya ya untuk akrual penggajian. Oke, di sini yang perlu diperhatikan adalah bila tanggal laporan keuangan tidak sesuai dengan tanggal berakhirnya periode penggajian, akrual untuk penghasilan penggajian dan beban pajak gaji harus dilakukan. Jika memang perusahaan-perusahaan itu cut off-nya kan di pertengahan bulan. Contohnya tanggal per periode payroll itu 16 sampai dengan 15 bulan berikutnya dibayarkan di tanggal 27. Sementara di tanggal 16 sampai dengan akhir bulan itu biasanya memang harus dilakukan akrual ya, gitu. Oke, dicatat berdasarkan per kejadian. Perhitungan akrual tidak akan mencakup pemotongan milik usaha karena tidak mempengaruhi pendapatan pengusaha ataupun jumlah kewajiban yang harus dilaporkan, sudah cukup jelas. Pajak penggajian perusahaan diaktualkan untuk menghindari pengambilan biaya dan kewajiban pada periode itu, sudah cukup jelas. Oke, berikutnya kita masuk ke exercise ya. Di sini ada latihan E3 strip 6 halaman 159 sampai 160 dalam bukunya Edward. Oke. Hampir sama dengan yang tadi, ada FICA Tax ya, periode Juni sampai dengan tanggal 7 Juni sampai 28 Juni. Total deduction-nya itu pengurangannya masing-masing 9.000 sampai 9.000. Earning-nya ya, laba bersihnya berapa? 26.945 ya, 24.965 sampai dengan 28.448. Oke, ini jurnalnya ke tanggal 7, kita lihat tanggal 7 dulu ya, payroll-nya yang dibayarkan berapa? 36.500. Itu berasal dari seluruh penjumlahan dari FICA sampai dengan net earning ya. FICA tax payable karena ini masih dibebankan dan menjadi hutang itu 2.920, employee income tax payable itu 4.215, asuransi hutang asuransi kesehatan ya, hutang anuitas karyawan ya, dan hutang gaji 26.940 dolar ya. Begitupun di tanggal 14 ya dan tanggal 21 dan berikutnya itu hampir sama ya jurnalnya. Berikutnya di tanggal 7 ya, 7, 14, 21 dan 28 kita bayarkan gajinya, otomatis jurnal yang muncul adalah hutang gaji terhadap cash ya. Jadi memang hutang gaji berkurang, cashnya juga berkurang ya. Oke, berikutnya di sini ya ada contoh juga. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 karyawan, masing-masing ada regular earning-nya, ada overtime premiumnya, ada total pendapatan keseluruhan. Ya. Nah, ini adalah kelanjutan yang tadi total earning yang dari atas, FICA, ya pajak penyokong penganggurannya 8% dari total earning masing-masing. Income tax-nya itu biasanya setiap negara kebijakan, termasuk kita juga di Indonesia itu ada PPh pasal 21 sesuai dengan regulasi yang berlaku pada saat ini dengan memperhatikan PTKP dan tarif pajak yang bersangkutan, gitu ya. Setelah itu maka diperoleh net earning ya, penghasilan yang memang sifatnya bersih setelah dikurangi dengan semua potongan-potongan. Nah, ini jurnalnya ya dari payroll ya, FICA tax payable, employee income tax payable, dan wages payable ini hampir sama dengan yang tadi ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pada saat
pembayaran yang pasti adalah utang gaji itu di debit, untuk cashnya pasti di kredit. Oke, berikutnya kita bisa lanjutkan masalah khusus yang biasanya terjadi terkait dengan pembiayaan tenaga kerja. Yang pertama adalah shift premium. Karyawan yang bekerja shift selain shift siang, ya setiap harinya biasanya menerima gaji tambahan atau overtime atau dikenal dengan lembur, ya. Shift premium biasanya dibebankan ke overhead pabrik karena memang sifatnya fluktuatif. Kalau seandainya lemburnya tinggi, otomatis overtime-nya tinggi. Tapi kalau seandainya lemburnya rendah, berarti overtime-nya biasanya rendah. Oke, shift premium ini dialokasikan ke semua pekerjaan atau departemen yang dikerjakan selama periode tersebut. Contohnya adalah perusahaan manufaktur beroperasi 3 shift sehari. Yang pertama shift yang siang dari jam 8 sampai dengan jam 4. Shift sore ya itu dari jam 4 sampai dengan tengah malam. Sementara shift malam itu tengah malam sampai dengan jam 8 pagi. Nah, perusahaan membayarkan tambahan sebagai berikut. Oke, di sini diketahui di soal $1 per jam untuk karyawan yang bekerja shift sore dan 1,50 per jam untuk karyawan yang bekerja shift malam. Jadi pada dasarnya ya kalau seandainya karyawan bekerja pada shift premium di atas shift siang itu biasanya variabel atau income per jamnya itu lebih tinggi dibandingkan shift yang normal. Ya. Terus masalah berikutnya adalah terkait dengan biaya pensiun. Biasanya kan memang karyawan-karyawan yang sudah lanjut usia itu biasanya ada yang 65, ada yang 55 tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Itu perusahaan harus mengalokasikan dananya untuk kegiatan biaya pensiun untuk mengcover karyawan-karyawan yang memang berada dalam usia pensiun di periode berjalan, gitu ya. Biaya pensiun itu berasal dari kesepakatan antara perusahaan dan kelompok karyawannya, biasanya disepakati prosentasenya antara pihak manajemen dengan serikat pekerja atau SP, di mana perusahaan berjanji untuk memberikan penghasilan kepada karyawan setelah mereka pensiun, gitu ya, dengan catatan karyawan tersebut sudah berstatus karyawan tetap atau permanen. Berikutnya tercatat sebagai beban umum atau administrasi untuk biaya pensiun atau biaya pensiun juga untuk karyawan manufaktur itu biasanya dibebankan biaya overhead pabrik, ya. Itu terkait dengan biaya pensiun. Kita masuk ke bonus, ya. Bonus itu biasanya diperoleh ya oleh karyawan apabila perusahaan dalam periode tertentu mengalami keuntungan atau margin yang tinggi, biasanya untuk mengapresiasi kinerja karyawan, biasanya perusahaan mengalokasikan dana bonus untuk diberikan kepada si karyawan. Biaya bonus umumnya dibebankan ke departemen tempat karyawan bekerja, jadi memang mengacu pada cost of sales-nya, biasanya dipertimbangkan dari leveling, dari jabatan masing-masing, dari grade-nya, semakin tinggi grade biasanya bonusnya akan semakin besar dibandingkan grade yang di bawahnya. Berikutnya, setelah bonus kita akan bahas juga terkait dengan vacation pay atau tunjangan cuti liburan, ya, diperoleh apabila karyawan yang dalam pelayanan harian di tempat kerja selama bekerja selama tahun berjalan, biasanya ada yang namanya cuti besar. Cuti besar itu biasanya setelah kerja di atas 10 tahun itu biasanya ada include cuti tambahan. Cuti besar itu biasanya 2 kali. Berarti kalau 1 tahun 12 ya berarti bisa mendapatkan sampai dengan 1 tahun itu 24 hari cuti, ya. Itu cuti besar kalau masa kerjanya di atas 10 tahun. Oke. Berikutnya adalah holiday pay atau tunjangan hari libur nasional atau THR diperoleh berdasarkan kesepakatan antara manajemen dan karyawan atau perusahaan. Di mana kalau seandainya karyawan memang bekerja pada saat libur nasional, hari raya Idul Fitri atau hari raya Natal dan lain-lain, hari raya keagamaan dan memang tanggalnya tanggal merah itu biasanya harus diperhitungkan tunjangan terkait dengan kerja pada saat libur nasional atau pembayaran tunjangan hari raya pada saat hari raya keagamaan masing-masing. Nah, ini dia ya, ada tugas yang harus kalian kerjakan, akuntansi untuk pembayaran bonus, cuti dan liburan. Ada contohnya di sini, seorang pekerja pabrik yang tergolong tenaga kerja langsung berpenghasilan $700 setiap minggu.
Pekerja menerima bonus $1.000 pada akhir tahun, 2 minggu cuti liburan, dan 10 hari libur nasional yang dibayarkan. Pertanyaannya adalah kalian diminta untuk menghitung pertama bonus, ya, yang kedua adalah vacation pay, yang ketiga adalah holiday pay, berdasarkan contoh dan berdasarkan penjelasan yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Oke, yang keempat, kalian juga harus menyusun jurnal yang terbentuk dari transaksi yang terjadi di soal ini. Oke, seperti biasa tugas dikumpulkan pada hari Jumat minggu berjalan ya. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kali ini, pertemuan penutup daripada Accounting for Labor di minggu kelima ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan maksimal agar bisa menambah nilai kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan akhir kata dari Bapak terima kasih. Sampai berjumpa kembali di periode perkuliahan minggu depan. Bye.